Shalom, Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan membawa kita sampai hari ini dalam ibadah yang Tuhan berkati hari ini bagi kita. Dalam firman Tuhan hari ini yang di-share ke rumah saudara masing-masing, firman Tuhan berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Mau beribadah ke bisnis, mau beribadah ke piknik, mau beribadah ke mall, mau beribadah ke apa saja. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Beri salam kepada sampingmu, katakan selamat beribadah. Ya. Puji Tuhan. Mari saudara, hari ini kita akan terus belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh dengan iman yang sejati. Iman yang sejati tidak dapat dilepaskan dari sikap hati. Dan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas khotbah di bukit dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Kekristenan dimulai dari hati. Pembaharuan dimulai dari hati. Segalanya dimulai dari hati. Makanya kita telah mendengar firman Tuhan, hati yang benar adalah hati yang berbuah. Hati yang dibaharui adalah hati yang memancarkan kehidupan. Hati yang tidak dibaharui akan memancarkan kematian, kegagalan, keputusasaan. Tapi hati yang baru yang kita peroleh dari kelahiran baru karena percaya kepada Yesus Kristus akan menjadi dasar daripada perjalanan hidup kita dalam hubungan dengan Tuhan dan juga dengan kehidupan di bumi ini. Segalanya dimulai dari hati. Apa saja dalam hidup kita dimulai dari hati. Kalau engkau bekerja sebagai seorang karyawan, apapun tingkatannya, jika engkau tidak memulai usaha saudara, pekerjaan saudara dari hati, maka percayalah hasilnya akan setengah-setengah. Istilahnya adalah setengah hati, maka hasilnya juga akan setengah. Orang menikah tidak dari hati, hasilnya juga setengah-setengah. Apa saja yang engkau lakukan, firman Tuhan katakan dalam Kolose 3:23. Apa saja yang engkau lakukan, lakukan dengan segenap hati. Bukan seperti kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar satu kebenaran dari khotbah Yesus di atas bukit, yaitu Matius 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika kita lahir baru, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan. Roh kita dibaharui. Inti hidup kita dibaharui. Dipulihkan. Dapat terkoneksi dengan sorga. Hidup kita menjadi baru. Sama sekali baru. Rasul Paulus katakan di dalam surat Korintus, menjadi ciptaan baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menjadi baru, apa yang terjadi? Firman Tuhan menyatakan kepada kita,
Kalau saudara pelajari kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, saudara akan menemukan dasar dari segala aktivitas, bukan dari perbuatan. Agama mengajarkan kepada kita, dunia mengajarkan kepada kita, memulai segala sesuatu dari apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan tidak melakukan seperti itu, tidak menganjurkan seperti itu. Dia mengajar kita nilai yang lebih tinggi, lebih mulia daripada sekedar perbuatan. Perbuatan adalah akibat daripada sikap hati kita. Contohnya, jika engkau melihat seorang perempuan dan tergerak syahwatmu, maka engkau sudah berdosa di dalam hatimu. Jadi sikap perbuatan kita dimulai dari hati. Nah, kalau hati kita belum dibaharui, tidak mungkin apa yang kita kerjakan itu sifatnya lebih berkualitas. Tidak mungkin. Kualitas itu dimulai dari hati. Kita kembali kepada ayat ini. Kamu adalah garam dunia. Bagaimana kalau garam dunia ini menjadi tawar? Bagaimana bisa diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang. Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang tidak berguna, apa artinya? Saudara bertahun-tahun jadi orang Kristen, puluhan tahun jadi orang Kristen, dibaptis penuh bahasa roh, penuh Roh Kudus, berbahasa roh, dan seterusnya. Tapi saudara tidak bersinar, tidak asin, tawar. Apa artinya? Pelayanan saudara, ibadah saudara, bahasa roh saudara, kekristenan saudara, jika tidak ada maknanya bagi kehidupan. Sekali lagi, bukan masalah perbuatan. Perbuatan adalah akibat dari sikap hati. Nah, Tuhan mau memperbaiki dari sumbernya. Tuhan mau memperbaiki mata airnya, bukan airnya. Kalau mata air sudah bagus, sudah jernih, maka air yang akan mengalir akan jernih pula. Tuhan mau membaharui itu. Mau mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran tentang seperti apa hati kita. Nah, kenapa kita harus menggarami dunia dari hati kita? Sebelum saya bicara ini, saya mau jelaskan sedikit tentang hal ini. Dalam 2 Timotius 3, firman Tuhan katakan, pada hari terakhir, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Bapak Ibu Saudara, kita ibadah, kita melakukan sesuatu, kalau tidak dari hati, pasti capek. Ketika engkau menerima situasi-situasi, mengalami situasi-situasi tertentu dalam peribadatan atau pelayananmu, engkau pasti mundur. Itu otomatis. Kekecewaan dan banyak masalah lain bisa saja muncul dalam hubungan dengan sesama. Sedangkan suami istri saja yang katanya dimulai dengan dasar rasa saling mencintai dengan sedemikian rupa, bisa berselingkuh, bisa cerai, bisa saling bunuh, bisa menganiaya.
Itu dimulai dengan dasar hukum, hukum kebenaran kerajaan Allah dan hukum dunia. Tetapi toh mengalami persoalan-persoalan seperti ini. Realita-realita seperti ini. Kenyataan-kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkiri terjadi di mana-mana dan hampir-hampir boleh dikatakan di semua sistem kehidupan selalu ada. Entah dalam gereja, di luar gereja, entah pendeta, entah jemaat, alami masalah seperti ini. Tidak bisa kita pungkiri. Kenapa bisa seperti itu? Kita perhatikan kebenaran ini. Kalau melihat dari semua hal seperti itu, dasar hubungan kita adalah hal-hal seperti itu. Perbuatan. Saudara pasti kecewa. Karena saudara melihat hanya satu sisi perbuatan. Banyak orang berkata, nah apa yang kita mau lihat kalau bukan perbuatannya? Iya, benar. Tapi itu bukan dasar untuk berselingkuh. Bukan dasar untuk bercerai, bukan dasar untuk pergi meninggalkan persekutuan, komunitas. Ini tanda kelemahan sikap hati, ketidakbenaran hati. Makanya menjadi tawar ketika menghadapi situasi. Tawar cintanya, tawar komitmennya, tawar pelayanannya, tawar ibadahnya, tawar. Kenapa bisa tawar? Karena hatinya tidak benar. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu macam hati yang benar, yaitu hati yang baik. Hati yang baik itu selalu gembur. Gembur itu namanya lembut. Lembut itu selalu siap untuk ditembus akar dan air. Musim corona ini, ibu-ibu rajin berkebun. Macam-macam cara berkebun. Ada berkebun di pot, ada yang berkebun hidroponik, macam-macam cara berkebun yang sangat-sangat kreatif. Tapi semua akan belajar memahami bahwa tanah berbatu tidak cocok untuk berkebun. Amin. Tanah yang kotor dalam pengertian berduri-duri tidak cocok untuk berkebun karena pasti gersang. Bukan gersang tapi damai. Jadi hati harus gembur. Amin. Beritahu sampingmu, hatimu gembur. Hatiku gembur. Itu yang disebut lemah lembut. Siap diajar, siap belajar, siap berubah, siap menyerap. Menyerap kebaikan tentunya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir, zaman seperti ini tentunya sudah pasti seperti itu. Karena kita mengalami sehari-hari hal-hal seperti ini. Orang cinta diri sendiri, orang jadi hamba uang, membual, sombong, cerita besar, nah karena mengkasarat, lompo bawana, pemfitnah, pemberontak, tena sukuruna, tidak peduli agama, tidak peduli Tuhan, tidak mengasihi, tidak mau berdamai. Orang sudah minta maaf, tidak mau dia, keras hati. Itu namanya tanah batu, bukan tanah gembur. Menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, pengkhianat, pikiran pendek, dikuasai nafsu, beribadah sih, tapi tidak ada artinya ibadahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini 5 hal akan saya sampaikan arti garam. Sebenarnya fungsi garam itu ada
menurut yang saya baca, saya pelajari, ada sekitar 14.000 kegunaan garam dalam berbagai tujuan kimia dan sebagainya. Tapi 5 hal ini umum dalam kehidupan beribadah dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam Lukas 14 ayat 34, garam itu bisa menjadi pupuk. Lukas 14:34 berkata, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat 35, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi saudara, garam itu berguna untuk menjadi pupuk. Tapi kalau hilang asinnya, tidak ada gunanya untuk jadi pupuk. Dibuang saja dan diinjak-injak. Apa maksud daripada kebenaran ini? Maksudnya adalah apa saja yang dikerjakan orang benar. Orang benar, orang yang dikuduskan, orang yang lahir baru, yang hatinya telah dibaharui, telah lahir baru, selalu berdampak positif bagi kehidupan. Kehadiran saudara selalu jadi berkat di perusahaan, tempat kerja, tempat tinggal, tempat aktivitas, gereja, organisasi. Bukan menjadi pembuat masalah, tetapi penyelesai masalah. Kehadiran kita di bumi ini, kalau itu dari hati kita, otomatis, pelan tapi pasti, kita akan menciptakan suatu suasana yang baik, suasana yang memuliakan Tuhan, suasana yang kondusif, suasana yang membuat orang bersemangat, bisnisnya lebih baik, karena ada unsur saling percaya, memberi motivasi di sana, memberi semangat di sana. Ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Makanya orang percaya itu diminta jangan tinggal di rumah saja. Memang dikatakan stay at home. Tapi garam tidak bisa hanya tinggal di tempat garam. Amin. Garam harus keluar dari tempatnya. Walaupun ada corona, bukan berarti kita bakurung. Amin. Berita sampingmu, jangan bakurung. Seperti Pak Kurung. Saudara tahu Pak Kurung? Kemarin kita merilis bisnis coffee. Bisnis coffee. Lakukan dari hati. Jangan kau lihat saja uangnya orang di kantong. Cuma lihat uang. Layani dari hati. Amin. Kalau biasanya cuma setengah, kasih lebih sedikit. Amin. Harganya 15.000, kasih kurang jadi 10.000. Yang penting tidak rugi. Namanya Bapak Ibu. Biarlah bisnismu hadir mendatangkan berkat bagi orang lain. Amin. Yeremia 29 ayat 7, kepada orang-orang buangan, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang dibuang di Babel, firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Fungsi pupuk, dimanapun engkau berada di kota Makassar, engkau adalah pupuk Makassar. Amin. Engkau adalah berkat bagi Makassar. Amin. Engkau berkat bagi Piring Kanaya. Amin. Jangan jadi problem. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Amin. Ada haleluya jemaat Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan di rumah? Ada haleluya? Ya. Orang Israel kemana dia pergi wajib membawa nama Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi?
Karena mereka melakukan ini dengan sungguh dari hati mereka, Tuhan tilik dari tempat maha tinggi. Sehingga pada waktunya Tuhan, genap waktu Tuhan 70 tahun, mereka disuruh pulang. Siapa yang mau support mereka suruh untuk pulang? Raja Media Persia yang menaklukkan Babel. Mereka menabur, mereka menuai. Mereka menabur kepada Raja Babel, bangsa Babel, mereka menuai dari bangsa Media Persia. Iran sekarang ini. Mereka disupport membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali dasar bait Allah. Kenapa? Karena mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang, termasuk di kota Susan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di perusahaan manapun engkau bekerja, kalau perusahaan itu mulai goyang, berdoalah, bekerjalah maksimal supaya perusahaan itu tetap tegak. Bukannya berdoa supaya perusahaan itu bangkrut, berdoa. Mental orang Kristen yang tidak benar adalah berharap kehancuran perusahaan yang merugikan dia dan tidak memberikan kepadanya upah seperti yang dia harapkan. Dukung perusahaan itu. Doakan pimpinannya, ownernya. Doakan. Bukannya pimpin demo, walaupun engkau ketua PSPI, ada haleluya, berdoa. Pasti ada cara, pasti ada jalan. Doakan. Saudara mungkin mengalami satu keadaan yang sulit, tapi percayalah, jika engkau kerjakan itu dari hatimu seperti kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan upah kepadamu. Tidak hanya melalui pimpinan perusahaan engkau akan dapat, tapi bisa saja dari perusahaan lain. Bisa saja teman dari pimpinan perusahaan tersebut. Bisa saja dari orang lain, pintu lain. Karena Tuhan adalah pintu, dia bisa buka pintu dari tempat di mana tidak mungkin ada pintu. Karena baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan berhenti berharap dan percaya. Orang Israel ketika di Mesir, dimulai dari ketika Yusuf dijual ke Mesir. Apa yang terjadi? Walaupun mereka ditindas sedemikian rupa, diperbudak sedemikian rupa, dan tidak diberikan kepada mereka apa yang menjadi hak-hak mereka. 400 tahun mereka tinggal sebagai orang asing di tanah keturunan Ham. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 105:24, Tuhan membuat umatnya sangat subur. Bangunan-bangunan spektakuler Mesir dibuat oleh orang Israel. Firman Tuhan berkata membuat mereka sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Waktu mereka keluar dari Mesir, ketika genap waktu Tuhan yang menentukan engkau keluar dari setiap persoalanmu, dari setiap penindasanmu adalah Tuhan. Ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam skedulnya Tuhan. Sabar. Pada waktunya mereka keluar, apa yang terjadi? Kutuk datang kepada Mesir, tapi berkat datang kepada orang Israel. Bagaimana berkat itu datang? Waktu mereka keluar, harta benda Mesir diberikan kepada mereka. Emas, perak, uang, harta benda diberikan kepada orang Israel untuk pergi. Allah membuat orang-orang Mesir yang kikir untuk memberi kepada orang-orang Israel. Lalu itulah yang menjadi bekal mereka, kekayaan mereka. Sayangnya dalam sebuah peristiwa, emas itu diubah menjadi patung berhala. Lalu dalam satu hari mati 3.000 orang. Bapak Ibu Saudara, pupuk kekristenan adalah pupuk dimanapun berada. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul dikatakan, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kenapa? Karena satu orang yang diselamatkan itu jadi pupuk.
bagi seisi rumah. Dia mempunyai pengaruh, aura positif. Dia memberi inspirasi kepada orang lain. Dia memberi pencerahan kepada orang seisi rumahnya. Dia memberi kekuatan kepada seisi rumahnya. Dan kemudian seisi rumahnya melihat, dia bedanya, Pak, ini mementong ini kalau orang beribadah kepada Allahnya orang Israel, Allahnya Ishak, Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, mantap mentong tahu. Ada apa dengan kau? Kenapa bisa begini? Abimelek berkata, wow, kau lebih kaya daripada saya. Kau sudah lebih berkuasa daripada saya. Kau lebih diberkati daripada saya. Jadi janganlah kau mengkhianati saya. Kau cuma nginap di tempatku di Gerar. Kau cuma singgah di sini dan kau lebih diberkati daripada saya. Jadi berjanjilah, jangan engkau memusuhi saya, keturunanku, keluargaku. Kenapa? Ishak diberkati Tuhan, Yakub diberkati Tuhan, Abraham diberkati Tuhan. Engkau juga keturunan Abraham diberkati oleh Tuhan. Amin. Mulai dari nol, mulai dari 1. Hitungannya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 atau 1000. Jangan mulai dari 1000 turun 999, turun 998. Akhirnya jadi 1 dan kemudian menjadi 0, 0. Itu namanya hero, from hero to zero. Bukan from zero to hero. Orang Kristen itu spiritnya karena dari hati dia mulai dari 0. Kalau dia mulai dari 0 tidak bisa lagi turun ke bawah. Dia harus naik ke atas. Amin. Yang whole coffee mulai dari 0. Amin. Promo ini. Banyak cerita-cerita di Alkitab bagaimana seperti Yusuf jadi subur di Mesir walaupun budak. Dijual saudara-saudaranya. Engkau dilecehkan saudara-saudaramu. Tapi hatimu hatimu baik, hatimu baru, hatimu punya visi. Engkau dipilih oleh Tuhan. Ada hal yang spesial pada dirimu. Apa yang terjadi walaupun engkau diinjak-injak, engkau tetap akan bersinar. Emas walaupun ditaruh di tempat sampah, dia tidak berubah menjadi sampah. Dia tetap emas. Amin. Yusuf ketika jadi budak tanpa nama, dijual di pasar budak, diteriaki, tanpa baju, tanpa nama, ditawar. Kalau lihat tulangnya bentuknya bagus ini laki. Memang hitam karena tidak pakai baju, karena panas terik padang gurun dalam perjalanan. Bayangkan dari tanah Kanaan sampai di Mesir, diikat di bawah, mungkin ditaruh di kuda atau mungkin diseret jalan kaki, telanjang, dibawa karena bajunya sudah diambil oleh saudara-saudaranya, dilumurkan dengan darah binatang dan dilaporkan kepada ayahnya Yakub, anak yang kesayanganmu itu sudah mati dimakan binatang buas. Jadi Yusuf itu sudah tidak punya pakai baju. Tapi walaupun hitam, walaupun tidak berbentuk, kotor dan sebagainya, tapi ketika ada di dalam rumah Potifar, dia menjadi asin. Garamnya muncul, menjadi penyubur bagi rumah Potifar, sampai nyonya Potifar terpesona. Amin. Berarti sampingmu, siapa yang terpesona oleh dirimu? Adakah yang terpesona? Kalau Pak Tony ada yang terpesona. Pak Ishak ada juga yang terpesona. Apalagi kalau senyum malu-malunya. Teler. Hati-hati. Dia bilang, gagahnya ini laki-laki satu, six pack.
kerjanya bagus, jujur. Apa yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Mantap betul ke laki-laki ini. Engkau membuat hatiku dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Di mana engkau pergi dan berada membuat orang terpesona. Seperti istri Potifar terpesona kepada Yusuf sang budak belian. Perusahaan ketika engkau melamar kepadanya, dia akan terpesona dan berkata, "Annemi, kulihat auranya, kulihat pancaran matanya, kulihat gayamu." Langsung hatiku terpesona. Ketika saya tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, saya berjalan-jalan, beraktivitas sehari-hari, lalu ada seorang bertemu dengan saya dan berkata, "Pak, di mana Bapak melayani?" Belum tahu, Tuhan akan kasih tunjuk. Lalu dia berkata, "Ada rumah saya, 3 tahun selesai belum pernah dipakai. Bapak memulai pelayanan di situ. Ada 2 gereja yang menawar kepada saya untuk memakainya, tapi hati saya tidak tergerak. Tapi ketika lihat Bapak, hati saya tergerak." Saudara, apakah orang tergerak memberkati engkau? Atau dia bilang, jangan. Tambahi gajinya. Jangan nih. Tambah-tambahi tawa. Jangan nih. Kenapa? Asal kerja, yang penting jadi. Namanya manusia asal-asalan. Asal jadi. Itu namanya manusia jadi-jadian. Kerja asal-asalan. Hasilnya pun juga asal-asalan. Lakukanlah dengan segenap hati, maka engkau menjadi seperti Yusuf. Kejadian 39 ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Membuat istri Potifar terpesona, membuat Potifar terpesona, di penjara membuat kepala penjara terpesona karena dia subur. Dia menjadi pupuk bagi penjara. Amin. Ada haleluya. Kondisimu, keadaanmu tidak akan mempengaruhi identitasmu sebagai emas. Identitasmu sebagai pupuk, garam. Ada haleluya. Haleluya. Yang kedua, garam itu jadi pengawet. Pengawet. Saudara pernah bikin dendeng? Orang Toraja pasti kenal dendeng. Karena orang Toraja paling suka bikin dendeng. Kalau ada pesta, dagingnya lebih banyak, apa yang dia lakukan? Dia potong kecil-kecil, tipis-tipis, lalu ditaburi dengan garam. Baru dijemur. Taruh lu ketumbar bubuk supaya harum dan enak. Jadi garam itu pengawet. Apa? Pengawet. Dia membuat apa saja menjadi awet. Makanan menjadi awet. Dalam Bilangan 18 dan 2 Tawarik 13 ayat 5 dikatakan begini. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Apa perjanjian garam? Itu perjanjian, kalau mereka buat perjanjian itu pakai garam. Apa maksudnya? Itu menandakan bahwa perjanjian itu dikomitmenkan dengan kesetiaan dan kejujuran. Kalau tidak salah pernah
waktu terjadi perjanjian damai antara Mesir dengan Israel, Menahem Begin ketemu dengan Anwar Sadat. Mereka ketemu dan duduk bersama, makan roti dengan garam. Apa maksudnya? Bahwa pertemuan mereka, perjanjian mereka itu adalah perjanjian sejati, ditandai dengan kesetiaan sampai hari ini. Israel dengan Mesir tetap berdamai, ya. Ada kejujuran di sana dan ada keabadian di sana. Nah, antara Allah dengan keturunan Daud dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi perjanjian garam ini adalah perjanjian yang bersifat kekal. Jadi tongkat kerajaan tahta Daud tidak akan pernah berakhir, dan itu benar terjadi. Yesus Kristus, keturunan Daud dari suku Yehuda, tongkat kerajaannya tidak berkesudahan. Dia raja di bumi, dia raja di sorga. Nanti dia akan datang kembali sebagai raja atas segala raja, Tuhan atas segala tuan di atas muka bumi, dan memerintah bumi di atas muka bumi selama 1000 tahun. Lalu setelah selesai itu dia akan memerintah sebagai raja yang kekal, raja damai, kekal selama-lamanya, ditandai dengan perjanjian garam. Garam melambangkan kesetiaan dan kejujuran, dan perjanjian itu menyatakan tentang keabadian. Tuhan sendiri memberi jaminan ketika perjanjian itu dibuat dan ditaati. Orang Kristen begitu juga. Orang Kristen terikat kepada perjanjian garam, yaitu kesetiaan dan kejujuran dalam menjalankan hidup bisnis dan pekerjaannya dan aktivitas hidupnya apapun. Kenapa? Orang Kristen terikat perjanjian garam dengan Tuhan melalui apa yang disebut perjanjian baru. Sekali untuk selama-lamanya. Satu untuk selama-lamanya. Yesus berkata final, selesai. Engkau percaya perjanjian itu, maka perjanjian itu bersifat kekal pada dirimu. Bukan ditentukan oleh dirimu, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Tuhanlah yang membuat perjanjian itu bagimu. Bahkan dia katakan di dalam Yeskiel, kita sudah berulang-ulang menyampaikan kebenaran ini. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat, sehingga engkau menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Kamu akan menjadi milik kepunyaanku, berharga di mataku. Bapak Ibu Saudara, hanya karena percaya. Tentang hubungan percaya atau iman dengan perbuatan, saya berharap saudara mengikuti pengajaran-pengajaran singkat kita 10 menit setiap minggu, setiap hari Kamis. Ikuti dengan baik, responi dengan baik, tanamkan dalam hati dan pikiranmu. Kebenaran-kebenaran ini akan mengubah hidup saudara. Karena ini dasar bagi kehidupan Kristenmu untuk menjalani kehidupan yang berhasil, berbuah, dan menikmati buah itu. Buah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang Kristen terikat kepada perjanjian ini. Bahwa orang Kristen, kehadiran orang Kristen di antara sesama adalah pencegah, pengawet, supaya tidak terjadi kehancuran. Engkau menjadi orang Kristen yang aktif mencegah terjadinya kehancuran. Jadilah pendoa. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagaimana kita membawa damai? Kalau hati kita tidak ada damai. Dimulai dari hati kita yang damai dengan Allah. Damai dengan diri sendiri. Barulah kita bisa mendamaikan orang. Kita harus belajar dan terus menerus mengasah kemampuan kita untuk mendamaikan orang dengan Tuhan.
supaya orang tidak menuju kehancuran dan kebinasaan. Orang yang sudah berdamai dengan Allah tidak akan berdiam diri. Dia akan berusaha. Dia akan menyala-nyala. Dia akan terus bersemangat menolong orang supaya tidak binasa, bukan cuek. Banyak orang Kristen berpikir yang penting saya rajin ke gereja, bawa milik Tuhan, bawa persembahan, menari-menari, ikut musik, menyanyi, tepuk tangan, angkat tangan, berlutut dan sebagainya, selesai, beres. Itu hanya sebahagian dari ibadah. Jangan berkata, oh cukup nih. Itu kekristenan setengah, baru setengah kekristenan. Tidak sempurna kekristenanmu. Mangga saya di belakang mulai berbunga lagi. Tapi saya tidak senang hanya berbunga. Saya mau dia berbuah. Amin. Halo. Banyak orang Kristen senang berbunga. Wow, berbunga, berkibar. Tapi mana buahnya? Orang Kristen yang tidak bermisi, orang Kristen yang tidak terlibat memberitakan dan mengajarkan Injil kerajaan, itu orang Kristen yang setengah benar. Kalau boleh saya katakan, kekristenan seperti itu tidak benar. Karena orang Kristen kalau dia punya Yesus di dalam dirinya, dia akan menjadi Kristen, pengikut Yesus seperti Yesus. Yesus itu datang ke dunia dan habiskan segala sesuatu. Dia menjadi tukang kayu, dia dapat berkat, dia disupport orang. Tujuannya adalah apa? Jiwa-jiwa. Kalau engkau cari kekayaan, kehormatan, kemuliaan, supaya engkau berkibar tanpa ada beban, ada tanggung jawab untuk bermisi, menjangkau orang, membebaskan orang dari kebusukan. Dunia sedang menuju kebusukan. Tapi orang Kristen pergi ke sana saja. Begini saja kayaknya. Acu baby. Yang penting saya makmur lah. Aku diberkati. Yang penting ya ibadah. Nyamangin. Apalagi di ruang ibadah yang ber-AC. Nyaman sekali. Apalagi kalau ibadah di berdekatan dengan mall atau apa, habis itu kita santai-santai. Amin. Cuek. Mau orang diberkati, mau orang bebas dari kutuk, mau orang tidak bebas dari kutuk, mau orang busuk di neraka, bukan urusanku, itu urusan Tuhan Yesus. Ya paling tidak urusannya pendeta akulah. Apa kerjanya itu pendeta dikasih berkat persepuluhan, apa semua baru tidak ada kerjanya. Betulkah? Halo? Itu kerjanya pendeta, mengajar jemaat. Mengajar. Supaya berperan, supaya berfungsi. Yang mahasiswa, jangkau mahasiswa. Supaya mahasiswa, teman kerjamu, teman sekolahmu, teman kuliahmu tidak membusuk. Jadi wanita sosialita, tas bermerek, satu warna dengan tas, dengan sepatu, baju, celana, cincin, rambut, satu warna semua. Expose di media sosial. Inilah ibu sosialita. Baru kalau tersenyum sama warnanya dengan rambutnya, baru bersinar benar-benar. Nggak apa-apa jadi sosialita. Amin. Tapi banyak orang sosialita yang membusuk, kau diam saja. Apa gunanya kau jadi masuk di dunia sosialita? Kalau teman-teman sosialitamu membusuk, rumah tangganya busuk, mulutnya busuk tidak disikat, hatinya busuk, suka cerita suaminya, mertuanya, iparnya. Halo. Tapi di sini tidak ada, amin. Insya Allah. Lebih parah lagi, membusuk di neraka. Berulat. Kita diam saja.
Itulah sebabnya Tuhan kasih kita pekerjaan, berbagai profesi, supaya kita menggarami semua bentuk profesi. Amin. Bagaimana kalau misalnya Ibu Leta masuk di hotel, banyaknya orang busuk di sana, tidak menggarami orang busuk di sana. Garamilah orang busuk di sana supaya berubah itu orang busuk menjadi awet. Ada haleluya. Waktunya kita mengubah situasi ini. Baru 2 dari 5. Minggu depan kita sambung lagi. Amin. Amin. Saudara bersemangat, bilang haleluya. Jadi pupuk pengawet. Amin. Membawa damai, membawa sukacita, memulihkan orang. Jangan tutup mulut, jangan nikmati berkat sendiri. Untuk itulah engkau diberkati, supaya engkau memberkati. Untuk apa saudara diberkati kalau tidak jadi berkat? Mau jadi berkat, jadi pupuk. Mau jadi berkat, jadi pengawet. Tuhan memberkati.